Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Julia Nur Putri dengan NPM 1903 mahasiswa semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Syakuala dengan dosen pengampu Ibu Sri Walni. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual kelas A. Dan harapan saya semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan saya dan siapapun yang menonton video ini. Tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak cipta lagu dan musik. Seperti yang kita ketahui, lagu dan musik termasuk dalam objek atau ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak bisa digunakan secara sembarangan. Perlu izin untuk menggunakan lagu dan musik yang merupakan karya orang atau pihak lain. Jika tidak, maka penggunaan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dituntut secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam undang-undang ini, hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini berupa lisensi dan royalti. Lalu mengenai royalti hak cipta lagu dan musik ini, jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya, maka royalti adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Hak terkait yang dimaksud yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Salah satu aturan yang mengatur mengenai royalti adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Peraturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta orang yang menggunakannya secara komersial. Pasal 3 ayat 1 itu berbunyi setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMKN. LMKN ini adalah lembaga manajemen kolektif nasional yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Lembaga bantu pemerintah dan APBN ini berperan besar dalam mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik. Lalu bagaimana sih pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik ini? Nah, jadi setiap orang yang akan menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik wajib mengajukan permohonan lisensi terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atau kepada pemilik hak terkait melalui LMKN. Nah, penggunaan tersebut pun diharuskan untuk membayar royalti melalui LKMN. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, penggunaan lagu dan musik secara komersial akan diberikan keringanan tarif royalti. Kemudian royalti yang telah dihimpun akan didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan pusat data lagu dan musik kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif atau LMK. Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota suatu LMK akan disimpan dan diumumkan. Nah, jika selama 2 tahun tetap tidak diketahui atau tidak menjadi anggota suatu LMK, maka royalti tersebut akan digunakan sebagai dana cadangan.
Dalam mengelola royalti, LMKN diaudit keuangan dan kinerjanya oleh akuntan publik minimal setahun sekali. Hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat melalui media. Lalu bagaimana dengan seseorang yang membuat cover lagu orang lain? Kan udah sering nih, apakah termasuk pelanggaran hak cipta? Nah, jadi cover version atau cover itu adalah hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya itu sudah pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit sebuah lagu cover version bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya loh. Karenanya banyak artis baru yang mencoba membawakan lagu cover ini dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan lebih cepat terkenalnya. Nah, lagu-lagu cover version yang digunakan untuk mendapatkan komersial tidak cukup jika hanya dicantumkan nama penyanyi asli saja, melainkan juga diperlukan izin lisensi dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Nah, agar tidak melanggar hak cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, maka seseorang memperoleh izin lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang terdiri dari hak-hak yang pertama itu lisensi atas hak mekanikal, yaitu hak untuk menggandakan, mereproduksi, dan merekam sebuah komposisi musik atau lagu pada CD, kaset, dan media rekam lainnya. Yang kedua itu hak mengumumkan, yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu atau komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara live kah, melalui radio kah, atau televisi, termasuk media lain seperti internet, konser live, dan layanan-layanan musik program lainnya banyak sekali. Royalti atas hak mekanikal yang diterima dibayarkan oleh pihak yang memproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak. Nah, sementara pemungutan royalti atas pemberian hak mengumumkan pada umumnya itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. Hak cipta pada sebuah rekaman suara tidak dapat disamakan dengan atau tidak dapat menggantikan hak cipta pada komposisi musiknya yang menjadi dasar rekaman suara tersebut. Perlindungan hak cipta atas komposisi musik disebut pada pasal 12 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sementara perlindungan hak cipta atas rekaman suara disebut pada pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 19 tahun 2002, isi dari pasal 12 ayat 1 huruf D dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang tahun 2002. Yang pertama, dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup lagu atau musik ataupun tanpa teks. Nah, lalu pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan gambar pertunjukannya. Nah, sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku, mengcover suatu karya musisi atau meminjam lagu milik orang lain memang memerlukan izin, karena mereka jelaslah harus dihargai dan memiliki hak atas karya-karya hasil ciptaannya. Proses meminta izin kepada berbagai pihak seperti pencipta lagu maupun publisher dinilai tidak praktis dan menyulitkan para musisi baru. Mengatasi masalah tersebut, YouTube sebagai salah satu media publisher yang sudah terkenal ya, mempunyai sebuah fasilitas yang bernama Content ID, di mana YouTube dapat mendeteksi nada yang sama secara otomatis melalui fitur tersebut. Jadi pemilik asli lagu bisa melakukan klaim mengenai karya yang
upload orang lain di YouTube. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.